Mentari belum sepenuhnya memunculkan diri ketika Pak Harto sudah menata sayuran segar di kiosnya yang sederhana. 35 tahun berdagang di Pasar Kenanga telah membuat jari-jarinya yang keriput mengenal setiap tekstur sayuran dengan sempurna. Sawi yang masih berembun, tomat merah yang ranum, dan kangkung yang hijau berkilau semua telah ditata dengan rapi di atas meja kayu yang sudah dimakan usia. "Selamat pagi, Pak Harto." Selalu yang pertama, "Ya," sapa Mainah yang baru tiba dengan gerobak kecil berisi aneka kue tradisional. Pak Harto tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang sudah mulai renggang. "Kebiasaan tidak bisa diubah, Mak. Dulu almarhum istri saya selalu bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangan. Sekarang, saya yang harus melakukannya sendiri." Mainah mengangguk penuh pengertian. Sebagai janda dengan 7 anak, ia memahami betul beratnya hidup sendiri. Ia mulai menata kue-kuenya klepon hijau, nagasari yang dibungkus daun pisang, dan apem yang masih hangat. "Bagaimana kabar si bungsu? Masih sakit?" tanya Pak Harto. "Alhamdulillah, sudah membaik berkat jamu dari Mbah Darmo dan doa kita semua," jawab Mainah sambil merapikan jilbabnya yang berwarna merah marun. Warna yang selalu dipakainya setiap hari Senin. Pasar Kenanga mulai berdetak kehidupan. Satu persatu pedagang datang, menggelar dagangan mereka, dan saling bertegur sapa. Di sini tidak ada yang benar-benar asing. 35 tahun berdiri telah menjadikan pasar tradisional ini lebih dari sekadar tempat jual beli. Ia adalah saksi bisu kehidupan para pedagang kelahiran, pernikahan, kematian, dan segala duka cita maupun sukacita di antaranya. Di ujung lorong pasar, sebuah kedai kopi sederhana mulai menyala lampunya. Anton, pemiliknya, mengenakan celemek berwarna coklat tua dan mulai menyiapkan peralatan kopinya. 5 tahun lalu, ia masih mengenakan jas dan dasi, duduk di ruangan ber-AC sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Sekarang, ia lebih memilih aroma kopi dan obrolan hangat dengan para pelanggan setianya. "Seperti biasa, Pak?" tanyanya saat Pak Harto menghampiri. "Seperti biasa, Ton," angguk Pak Harto. Anton mulai menyeduh kopi hitam pekat dan meletakkannya di hadapan Pak Harto bersama sepotong singkong rebus. Rutinitas pagi yang telah berlangsung selama 3 tahun sejak Anton memutuskan untuk membuka kedai kopi di pasar ini. "Bagaimana hasil pertandingan semalam?" tanya Pak Harto. Anton menggeleng. "Kalah lagi, Pak. Mungkin bukan tahunnya tim kita." Obrolan ringan tentang sepak bola adalah ritual pagi mereka. Sesuatu yang membuat Anton merasa lebih hidup dibandingkan saat ia harus membicarakan angka-angka penjualan dan grafik pertumbuhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda memasuki pasar dengan sepeda tua berwarna biru. Rambutnya yang diikat tinggi bergoyang saat ia memarkirkan sepedanya dan mulai menurunkan kotak-kotak berisi kue kering yang ia buat sendiri. Dewi, mahasiswa semester akhir jurusan seni rupa, telah menjadikan berjualan kue sebagai cara untuk bertahan hidup dan membiayai kuliahnya. "Pagi, Pak Harto." "Mainah, Mas Anton," sapanya riang. "Wah, pagi-pagi sudah ceria. Ada kabar baik?" tanya Mainah. Dewi mengangguk antusias. "Lukisan saya diterima untuk pameran bulan depan, Mak." "Alhamdulillah." Mainah tersenyum bangga. "Lihat, kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil." Dewi tersenyum. Ia tahu bahwa tanpa dukungan moral dari para pedagang di pasar ini, ia mungkin sudah menyerah sejak lama. Mereka adalah keluarga keduanya yang selalu ada ketika orang tuanya di desa tidak bisa hadir secara fisik. Matahari semakin tinggi ketika sosok terakhir dari kelima sekawan ini muncul. Joko, pemuda desa berusia 23 tahun, tiba dengan menggendong karung-karung beras di punggungnya yang kokoh. Sebagai kuli angkut di pasar, ia siap membantu siapa saja yang membutuhkan jasanya. "Pagi, semuanya," sapanya dengan napas sedikit terengah. "Maaf terlambat, bus dari kontrakan tadi macet. Sempat sarapan?" tanya Dewi. Joko menggeleng. "Nanti saja." Tanpa diminta, Dewi menyodorkan sebungkus kue kering dari dagangannya. "Makan dulu, jangan sampai kekurangan energi." Joko menerimanya dengan senyum malu-malu. "Terima kasih, Mbak Dewi. Nanti saya ganti." "Tidak usah diganti, anggap saja ucapan terima kasih karena kemarin sudah membantuku membawa kanvas besar itu," tolak Dewi dengan lembut. Inilah keseharian mereka berlima di Pasar Kenanga, saling membantu, berbagi cerita,
dan menjalani hidup dengan segala liku-likunya. Pasar yang telah berdiri sejak masa kemerdekaan ini telah menjadi rumah kedua bagi mereka, tempat di mana mereka menemukan keluarga dalam bentuk yang tak terduga. Namun, hari itu berbeda. Ada ketegangan yang terasa di udara ketika seorang pria berjas hitam memasuki pasar, diikuti oleh dua orang dengan seragam pemerintah kota. Mereka membawa map berwarna merah dan kamera, mengambil gambar di beberapa sudut pasar. "Siapa mereka?" bisik Dewi pada Anton yang kebetulan berdiri di dekatnya. Anton mengangkat bahu. "Entahlah, tapi perasaanku tidak enak." Firasat Anton terbukti benar ketika para pria itu mulai menempelkan selebaran di beberapa titik pasar. Tulisan besar di bagian atas selebaran itu membuat jantung mereka seolah berhenti berdetak. Pemberitahuan, pembangunan, pusat perbelanjaan, modern Kenanga Plaza, relokasi pedagang dalam waktu 3 bulan. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api di padang rumput kering. Beberapa pedagang mendekati selebaran dengan wajah pucat. Yang lain mulai berkerumun dan berbicara dengan nada tinggi. "Tidak mungkin, pasar ini sudah ada sejak zaman kakek saya," seru seorang pedagang buah. "Memangnya kita mau direlokasi kemana?" tanya yang lain. Pak Harto, yang biasanya kalem, kini berdiri dengan ekspresi keras. 5 tahun setelah kepergian istrinya, inilah pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang sama, ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga. "Tenang, tenang," ujar Pak Karman, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar. "Saya akan mencari tahu lebih lanjut. Untuk sementara, jangan percaya rumor. Kita tunggu informasi resmi." Tapi keresahan sudah terlanjur menyebar. Hari yang biasanya dimulai dengan canda tawa, kini dipenuhi kekhawatiran. Di kedai kopi Anton, kelima sekawan itu duduk bersama dalam diam yang menyesakkan. "Apa yang akan terjadi pada kita?" Dewi memecah keheningan. "Mereka tidak bisa begitu saja menggusur kita. Pasar ini punya sejarah," ujar Pak Harto dengan suara bergetar. "Tapi pemerintah punya wewenang. Jika ini memang program resmi," Anton tidak melanjutkan kalimatnya. Mainah, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kita tidak boleh menyerah sebelum berjuang. Pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga rumah kita." Joko mengangguk tegas. "Inah benar, kita harus melakukan sesuatu." Kelima pasang mata saling bertatapan. Dalam kekhawatiran yang sama, sebuah tekad mulai terbentuk. Mereka tidak akan membiarkan pasar Kenanga, dengan segala cerita dan kehangatan di dalamnya, begitu saja dihancurkan. Sore itu, matahari terbenam dengan warna merah yang lebih pekat dari biasanya, seolah ikut merasakan gundah yang menyelimuti pasar Kenanga. Tapi, di dalam kegelapan yang mulai datang, 5 hati telah bertekad untuk menyalakan api perlawanan, meski mereka belum tahu bagaimana caranya. Malam itu, Pak Harto tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong pada foto usang yang tergantung di dinding rumahnya yang sederhana. Foto dirinya dan Ibu Sumi, istrinya yang telah pergi 5 tahun lalu. Dalam foto itu, mereka berdua berdiri di depan kios sayur di Pasar Kenanga, tersenyum bahagia mengenakan baju baru saat perayaan ulang tahun pasar yang ke-30. "Sumi, apa yang harus kulakukan?" bisiknya pada keheningan malam. "Pasar kita akan dihancurkan." Pak Harto teringat bagaimana ia dan Sumi pertama kali memulai usaha di pasar itu. Tahun 1989, ketika krisis ekonomi melanda dan ia kehilangan pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah pabrik tekstil. Dengan modal seadanya, mereka memulai usaha kecil-kecilan menjual sayuran. Dari situlah mereka membangun kehidupan, menyekolahkan 2 anak mereka hingga perguruan tinggi. Pasar Kenanga bukan sekadar tempat mencari nafkah bagi Pak Harto. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, merajut kenangan bersama istrinya, dan menemukan makna hidup setelah kepergian Sumi. Membayangkan pasar itu akan berganti menjadi gedung tinggi dengan lampu-lampu neon membuat dadanya sesak. "Aku tidak bisa membiarkannya, Sumi," gumamnya. Sebuah tekad mulai terbentuk dalam hatinya yang telah lama redup. Di seberang kota, Anton duduk di balkon apartemen mungilnya, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang-bintang buatan. 5 tahun lalu, ia tinggal di kondominium mewah dengan pemandangan yang jauh lebih indah. Tapi kini, setelah burnout yang hampir merenggut nyawanya, ia merasa lebih hidup di tempat sederhana ini. Tangannya sibuk membalik-balik album foto lama. Ia berhenti pada sebuah foto dirinya
yang mengenakan jas mahal. Berdiri dengan senyum yang tidak mencapai mata di sebuah acara penghargaan korporat. Kemudian, ia membuka ponselnya dan melihat foto terbaru dirinya dengan celemek coklat, berdiri bersama para pedagang pasar kenanga saat perayaan ulang tahun Mainah bulan lalu. Perbedaannya sangat mencolok. Di foto pertama, ia terlihat sukses tapi hampa. Di foto kedua, ia terlihat sederhana, namun bahagia. Tidak akan kubiarkan mereka merenggut kebahagiaanku lagi, gumamnya sembari meneguk kopi yang mulai dingin. Anton teringat bagaimana ia dulu menjadi bagian dari korporasi yang justru sering merancang pembangunan pusat perbelanjaan modern yang menggusur pasar-pasar tradisional. Ironis rasanya, kini ia berada di pihak yang akan digusur. Tapi ini juga memberinya keuntungan. Ia tahu cara kerja mereka, celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk melawan. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit, Dewi duduk di lantai yang dipenuhi cat dan kanvas. Di hadapannya, sebuah lukisan setengah jadi menampilkan suasana pasar kenanga di pagi hari dengan Pak Harto yang sedang menata sayuran. Mainah dengan kue-kuenya, Anton yang menyeduh kopi, dan Joko yang mengangkat karung-karung beras. Lukisan ini adalah bagian dari proyek akhir kuliahnya yang akan dipamerkan bulan depan. Air mata menetes di pipinya saat ia membayangkan pasar itu akan segera menjadi kenangan. Pasar yang telah memberinya bukan hanya tempat berjualan, tapi juga inspirasi untuk karyanya. Dan yang terpenting, keluarga yang tak pernah ia miliki sejak meninggalkan desa. Dewi teringat bagaimana 2 tahun lalu, ia datang ke kota ini sebagai mahasiswa baru yang kesepian dan kehabisan uang. Berjualan kue awalnya hanya cara untuk bertahan hidup, tapi pasar itu memberinya lebih kehangatan, penerimaan, dan dukungan yang tulus. Pak Harto yang selalu menyisihkan sayuran terbaik untuknya. Mainah yang mengajarinya resep-resep tradisional. Anton yang memberinya ruang gratis untuk memajang lukisan-lukisannya. Dan Joko yang selalu siap membantu mengangkat barang-barangnya. Aku harus melakukan sesuatu, tekadnya sambil mengusap air mata. Tangannya kembali meraih kuas dan mulai melukis dengan intensitas baru, seolah ingin mengabadikan setiap detail pasar sebelum semuanya terlambat. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Mainah duduk di tepi dipan, memandangi 7 anaknya yang tertidur pulas. Ruangan sempit itu hampir tidak menyisakan tempat untuk bergerak. Tapi ia bersyukur masih bisa memberi atap bagi keluarganya. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja 7 tahun lalu, Mainah sendirian membesarkan anak-anaknya dengan berjualan kue di pasar kenanga. Ya Allah, berilah kami jalan. Doanya lirih. Bagaimana aku bisa menghidupi mereka semua jika pasar itu hilang? Mainah ingat bagaimana pasar itu telah menjadi penyelamatnya saat ia terpuruk setelah kematian suami. Para pedagang yang saling membantu, pelanggan setia yang tidak hanya membeli kue, tapi juga berbagi cerita, dan komunitas yang menerima keluarganya tanpa syarat. Di pasar itulah ia menemukan kembali alasan untuk bangkit setiap pagi, meski hidup terasa berat. Ibu kenapa menangis? Suara kecil mengejutkan Mainah. Salma, putri bungsunya yang berusia 7 tahun, terbangun dan menatapnya dengan mata polos. Ibu tidak menangis, nak. Hanya kelilipan. Dustanya sambil mengusap mata. Tidurlah lagi. Besok kamu harus sekolah. Salma memeluk ibunya. Ibu jangan sedih. Salma sudah sehat kok. Besok sudah bisa ikut ke pasar lagi bantu ibu. Hati Mainah terenyuh. Bagaimana ia akan menjelaskan pada anak-anaknya bahwa tempat yang menjadi sumber penghidupan mereka selama ini akan segera hilang? Iya sayang, tidurlah, bisiknya sambil mengecup kening Salma. Mainah telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tapi ia tidak akan membiarkan pasar itu menjadi hal berikutnya yang hilang. Tidak tanpa perlawanan. Sementara itu, di sebuah kamar kos yang lebih sederhana, Joko duduk di tepi jendela, menghitung. Recehan yang ia dapatkan hari ini tidak banyak, tapi cukup untuk mengirim sebagian ke ibunya di desa. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, ia memikul tanggung jawab besar untuk membantu ekonomi keluarga. Pasar Kenanga telah menjadi tempatnya bertahan hidup sejak ia datang ke kota 4 tahun lalu, berbekal ijazah SMA dan mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Pak, minggu depan saya akan kirim uang lagi. Bagaimana kondisi atap rumah? Sudah diperbaiki? Tanyanya saat menelepon ayahnya di desa. Sudah nak, terima kasih.
bagaimana kabarmu di kota? Suara ayahnya terdengar lemah. Baik, Pak. Pekerjaan? Lancar. Dustanya. Tidak ingin membebani orang tuanya dengan kabar penggusuran pasar. Pak, saya ingin tanya, dulu tanah kita di desa itu ada sertifikatnya tidak? Ada, tapi sudah lama hilang waktu banjir besar dulu. Kenapa tiba-tiba bertanya? Tidak, apa-apa, Pak. Hanya penasaran. Jawab Joko. Pak, sudah malam, istirahatlah. Setelah menutup telepon, Joko menatap langit malam dari jendela kecilnya. Ia teringat bagaimana Pasar Kenanga telah memberinya kesempatan ketika ia tiba di kota tanpa keahlian apapun. Pak Harto yang memberinya tugas pertama sebagai kuli angkut. Mak Inah yang selalu menyisihkan kue untuknya. Anton yang mengajarinya bahasa Inggris di waktu senggang. Dan Dewi yang menumbuhkan apresiasi seninya melalui lukisan-lukisannya. Aku tidak boleh menyerah. Tekadnya. Pasar itu satu-satunya harapanku. Malam itu, di 5 tempat berbeda, 5 orang dengan latar belakang yang berbeda diikat oleh kekhawatiran. Yang sama, Pasar Kenanga bukan sekadar bangunan tua dengan kios-kios sederhana bagi mereka. Ia adalah tempat di mana mereka menemukan makna hidup, membangun persahabatan, dan merajut mimpi-mimpi mereka. Dan mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Pagi berikutnya, Pasar Kenanga diliputi atmosfer yang berbeda. Gelak tawa dan obrolan santai yang biasa menghiasi lorong-lorong pasar, kini berganti dengan bisik-bisik, cemas, dan wajah-wajah muram. Berita tentang rencana penggusuran telah menyebar ke seluruh penjuru pasar, menciptakan ketidakpastian yang mencekam. Katanya, mereka akan membangun mal 7 lantai, kata seorang pedagang. Saya dengar, kita akan direlokasi ke pasar di pinggir kota. Sambung yang lain. Mana mungkin bisa bertahan di sana, jauh dari pemukiman, sepi pembeli, keluh pedagang, lainnya. Di tengah keresahan itu, Pak Karman, ketua paguyuban pedagang, membunyikan lonceng tanda akan ada pengumuman. Para pedagang mulai berkumpul di area tengah pasar, wajah-wajah penuh tanya dan cemas. Saudara-saudara, Pak Karman memulai dengan nada berat. Saya baru saja bertemu dengan pihak pemerintah kota. Benar adanya bahwa Pasar Kenanga akan dijadikan lokasi pembangunan pusat perbelanjaan modern. Kita diberi waktu 3 bulan untuk pindah ke pasar sentral di ujung kota. Riuh rendah langsung terdengar. Protes, keluhan, bahkan tangisan pecah di antara para pedagang. Pasar sentral terkenal sepi dan jauh dari pemukiman. Banyak pedagang yang dipindahkan ke sana berakhir gulung tikar. Tapi kenapa harus Pasar Kenanga? Pasar ini punya sejarah, seru Pak Kiartu. Karena lokasinya strategis, Pak, di tengah kota, dekat dengan pemukiman kelas menengah atas dan akses transportasi mudah. Investor melihatnya sebagai lokasi ideal untuk mal, jawab Pak Karman. Lalu bagaimana dengan kami? Dengan keluarga kami? Tanya Mak Inah dengan suara bergetar. Pak Karman hanya bisa menggeleng lemah. Saya sudah mencoba bernegosiasi, tapi keputusan sudah final. Mereka menawarkan kompensasi, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang akan kami kehilangan, potong Anton dengan nada tajam. Pertemuan itu berakhir tanpa solusi. Para pedagang bubar dengan wajah murung. Kembali ke kios masing-masing dengan hati yang berat. Pasar yang biasanya bergeliat hidup, kini terasa seperti sedang menunggu ajal. Di kedai kopi Anton, kelima sekawan duduk bersama, mencoba mencari jalan keluar. Kita tidak bisa hanya diam dan menerima, kata Anton tegas. Harus ada cara untuk melawan. Melawan bagaimana? Mereka punya uang, kekuasaan, dan hukum di pihak mereka. Pak Harto menggeleng pasrah. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya, ujar Dewi tiba-tiba. Matanya berbinar dengan ide. Sejarah, budaya, dan komunitas. Pasar ini lebih dari sekadar tempat jual beli. Ini adalah warisan budaya. Joko mengangguk antusias. Benar, di kampung saya ada tempat yang hampir digusur untuk jadi pabrik. Tapi warga berhasil mempertahankannya dengan mendaftarkannya sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Anton mengangkat alis. Itu ide bagus. Tapi prosesnya tidak mudah. Kita perlu bukti sejarah, dokumentasi, dan dukungan dari ahli budaya. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an, kata Pak Harto. Dulu, ini adalah titik pertemuan para pejuang kemerdekaan. Ada banyak cerita sejarah yang terkubur di sini. Itu bisa menjadi awal. Dewi mengeluarkan buku sketsa dan mulai menuliskan ide. Kita perlu mengumpulkan bukti sejarah, foto-foto lama,
Kesaksian? Apapun yang menunjukkan nilai budaya dan sejarah Pasar Kenanga, saya punya beberapa foto lama. Di rumah, kata Pak Harto. Dari zaman saya masih muda, saya juga mengenal beberapa pedagang tua yang mungkin bisa memberikan kesaksian. Tambah Mainah. Tapi kita juga perlu strategi lain, kata Anton. Cagar budaya adalah proses panjang, sementara kita hanya punya waktu 3 bulan. Bagaimana dengan media? Usul Joko. Jika cerita kita diliput oleh koran atau televisi, mungkin bisa menarik perhatian publik. Atau kita bisa menggunakan seni? Dewi menambahkan, pameran lukisan saya bulan depan. Saya bisa membuat tema khusus tentang Pasar Kenanga, mengundang jurnalis dan tokoh budaya. Semua ide bagus, angguk Anton. Tapi kita juga perlu pendekatan hukum. Saya punya teman yang bekerja di LBH. Mungkin dia bisa membantu kita memeriksa apakah ada celah hukum dalam rencana penggusuran ini. Diskusi berlanjut hingga sore. Langit mulai berwarna jingga ketika mereka akhirnya sepakat pada strategi bertingkat. Dokumentasi sejarah untuk pengajuan cagar budaya, pendekatan media dan seni untuk menarik perhatian publik, serta bantuan hukum untuk menantang legalitas penggusuran. Ini tidak akan mudah. Anton memperingatkan, kita melawan uang besar dan kepentingan politik. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Mainah menatap kelima anaknya yang bermain tak jauh dari kedai. Ini bukan hanya tentang tempat berdagang, tapi tentang masa depan keluarga kita dan tentang menjaga sesuatu yang berharga, tambah Pak Harto sambil menatap foto istrinya yang ia simpan di dompet. Malam itu, kelima sekawan pulang dengan tekad baru di hati mereka. Besok, perlawanan akan dimulai. Masing-masing memiliki peran, dan mereka bertekad untuk tidak menyerah tanpa pertarungan. Kau tahu, kata Anton kepada Dewi saat mereka berjalan pulang bersama. Dulu aku adalah bagian dari sistem yang membangun mal-mal seperti ini, menggusur pasar-pasar tradisional. Serius? Dewi menatapnya kaget. Anton mengangguk, wajahnya muram. Ironis ya, sekarang aku berjuang melawan hal yang sama yang dulu kudukung. Tapi itu bagus, Mas. Kau tahu sistem dari dalam. Kau tahu kelemahan mereka. Dewi tersenyum menyemangati. Yah, semoga saja itu cukup. Anton menghela napas, menatap langit malam yang bertabur bintang. Terkadang aku berpikir, apakah semesta sedang memberiku kesempatan untuk menebus masa lalu? Dewi menyentuh pundak Anton dengan lembut. Mungkin begitu, dan kita semua diberi kesempatan untuk berjuang bersama. Di rumahnya, Pak Harto mengeluarkan kotak kayu tua dari bawah tempat tidur. Kotak itu berisi foto-foto usang, surat-surat, dan barang kenangan lainnya. Ia membuka kotak itu dan mulai menyortir foto-foto Pasar Kenanga dari berbagai masa tahun 60-an ketika ia masih remaja, tahun 80-an ketika ia mulai berdagang, hingga foto-foto terbaru dengan kelima sekawannya. Sumi, doakan kami, bisiknya pada foto istrinya. Mainah, sambil menyiapkan adonan kue untuk besok, menceritakan rencana mereka kepada anak-anaknya. Jadi, pasar kita akan ditutup, Bu? Tanya Salma dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingin menutupnya, Nak. Tapi ibu dan teman-teman ibu akan berjuang supaya itu tidak terjadi, jawab Mainah. Berusaha terdengar yakin, meski di dalam hatinya ia pun diliputi keraguan. Kami bisa membantu apa, Bu? Tanya Ridwan, putranya yang berusia 15 tahun. Kalian bisa membantu ibu membuat spanduk dan mungkin juga membantu Mbak Dewi mengumpulkan foto-foto pasar, jawab Mainah, terharu dengan semangat anak-anaknya. Joko, di kamar kosnya yang sempit, menelepon beberapa temannya yang bekerja di media lokal. Sebagai pemuda yang aktif di acara kampung, ia memiliki jaringan cukup luas untuk ukuran pendatang. Tidak semuanya mau membantu, tapi setidaknya 2 orang berjanji akan datang ke pasar untuk melihat situasi. Ini bukan sekadar berita penggusuran biasa, Joko menjelaskan dengan semangat. Ini tentang warisan budaya yang terancam punah, cerita-cerita yang akan hilang, komunitas yang akan tercerai-berai. Sementara itu, Dewi duduk di depan kanvasnya, melukis dengan intensitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lukisan Pasar Kenanga kini bukan lagi sekadar proyek akhir semester, tapi menjadi manifestasi dari perjuangannya, dari keterikatan emosinya dengan tempat dan orang-orang yang telah menjadi keluarganya di kota asing ini. Aku akan membuat mereka melihat, gumamnya sambil menggoreskan kuas dengan penuh tekad, melihat keindahan yang mereka coba hancurkan. Malam itu, kelimanya tidur dengan pikiran yang sama. Besok, perlawanan dimulai. Hari-hari berikutnya,
Pasar Kenanga berubah menjadi pusat aktivitas yang berbeda dari biasanya. Di salah satu sudut pasar, Pak Harto dan beberapa pedagang senior lainnya sibuk menceritakan kisah-kisah masa lalu pasar kepada seorang peneliti budaya dari universitas lokal yang dikontak Anton. Di sudut lain, Dewi dan beberapa pemuda termasuk Joko membuat spanduk dan poster tentang nilai historis Pasar Kenanga. Pasar ini menyaksikan perjuangan kemerdekaan. Cerita Pak Harto. Dulu, di lokasi ini, para pejuang menyembunyikan senjata dan bertukar informasi. Pasar menjadi kedok yang sempurna karena aktivitas jual beli yang wajar. Peneliti itu mencatat dengan antusias. Ini sangat menarik, Pak. Apakah ada dokumentasi atau bukti fisik tentang hal itu? Saya punya beberapa foto dan surat-surat lama. Pak Harto mengeluarkan amplop coklat usang dari tasnya. Ini dari ayah saya yang ikut berjuang dulu. Sementara itu, Mainah mengumpulkan para ibu-ibu pedagang untuk mendiskusikan resep-resep tradisional yang telah diturunkan selama beberapa generasi di pasar ini. Kita perlu menunjukkan bahwa pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga penjaga tradisi kuliner. Jelasnya, resep klepon saya ini sudah 5 generasi. Tidak berubah sejak zaman nenek moyang saya. Anton, dengan pengalamannya di dunia korporat, memimpin tim yang menyusun proposal formal untuk pemerintah kota. Ia juga mengatur pertemuan dengan beberapa aktivis lingkungan dan urban, menghubungkan isu pasar tradisional dengan isu yang lebih besar tentang pembangunan kota yang berkelanjutan. Pusat perbelanjaan baru akan meningkatkan kemacetan, polusi, dan mengancam mata pencaharian ratusan keluarga. Jelasnya, dalam pertemuan di kedai kopinya, yang kini menjadi semacam markas perjuangan, kita perlu menekankan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ini. Joko berhasil mengundang 2 jurnalis lokal yang kemudian menulis artikel tentang perjuangan pedagang Pasar Kenanga. Artikel tersebut menarik perhatian beberapa media nasional. Dan tak lama kemudian, sebuah stasiun televisi mengirimkan kru untuk meliput aktivitas di pasar. Kami ingin mendengar cerita dari para pedagang, kata reporter itu, tentang apa arti pasar ini bagi mereka dan mengapa mereka berjuang mempertahankannya. Dewi, yang pameran lukisannya bertepatan dengan gencarnya perjuangan mereka, mengubah tema pamerannya menjadi Mentari Pelangi Pasar Tua, sebuah penghormatan untuk Pasar Kenanga. Ia mengundang tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk beberapa anggota Dewan Kota dan bahkan Wali Kota. Saya harap mereka bisa melihat pasar melalui mata seni, katanya kepada teman-temannya. Mungkin itu akan menyentuh hati mereka dengan cara yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, dukungan untuk Pasar Kenanga mulai bertambah. Warga sekitar yang selama ini menjadi pelanggan setia ikut menandatangani petisi. Beberapa seniman dan budayawan lokal membuat pertunjukan dan pameran di pasar. Media sosial ramai dengan tagar, "Selamatkan Pasar Kenanga." Namun, tidak semua orang mendukung perjuangan mereka. Beberapa pedagang lebih memilih untuk menerima kompensasi dan mulai mencari tempat baru. Ada juga yang merasa pesimis dan menganggap perjuangan mereka sia-sia, percuma saja. Mereka punya uang dan kuasa, kata salah satu pedagang. Lebih baik terima kenyataan dan mulai mencari tempat lain. Komentar-komentar seperti itu kadang membuat semangat mereka goyah. Tapi kelima sekawan selalu saling menguatkan. Kita tidak berjuang untuk menang, kata Mainah suatu sore, ketika mereka merasa putus asa setelah proposal mereka ditolak oleh pemerintah kota. Kita berjuang karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Entah hasilnya apa. Setidaknya kita sudah mencoba. 2 bulan berlalu. Dan tenggat waktu penggusuran semakin dekat. Meski dukungan publik semakin besar, pihak pengembang dan pemerintah kota tetap bersikeras dengan rencana mereka. Kelima, sekawan mulai merasa bahwa perjuangan mereka mungkin akan berakhir dengan kekalahan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah arah perjuangan mereka. Pada suatu sore yang cerah, ketika aktivitas pasar mulai mereda, sebuah mobil mewah berhenti di depan Pasar Kenanga. Seorang pria paruh baya dengan setelan mahal turun dari mobil, membuat para pedagang yang masih tersisa saling berbisik. "Itu kan Pak Darmawan, pemilik Darmawan Group?" bisik seorang pedagang. "Perusahaan yang akan membangun mal itu." Pak Darmawan berjalan masuk ke pasar dengan sikap tenang. Mata tajamnya mengamati suasana sekitar. Para pedagang menatapnya dengan campuran kemarahan, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Ia berhenti di kedai kopi Anton yang kini dipenuhi poster-poster kampanye penyelamatan pasar. "Permisi," katanya dengan suara dalam.
Apa saya bisa mendapatkan secangkir kopi di sini? Anton, yang sedang membersihkan meja, tertegun. Ia segera mengenali pria itu sebagai bos lamanya dulu, sebelum ia mengundurkan diri dari dunia korporat. Tentu, Pak, jawab Anton dengan nada profesional. Silakan, duduk. Sementara Anton menyiapkan kopi, Pak Harto, Mainah, Dewi, dan Joko yang kebetulan sedang berkumpul di kedai itu saling bertukar pandang penuh arti. Ini adalah kesempatan yang tidak mereka duga berhadapan langsung dengan lawan mereka. Jadi, kau sekarang menjadi penjual kopi, Pak Darmawan berkata, ketika Anton meletakkan secangkir kopi hitam di hadapannya. Terakhir kali kita bertemu, kau sedang mempresentasikan strategi pemasaran untuk mall di Jakarta Selatan 5 tahun berlalu. Pak, Anton tersenyum tipis. Banyak hal berubah. Termasuk kau sekarang menjadi aktivis anti pembangunan mall. Pak Darmawan mengangkat alisnya, menunjuk poster di dinding kedai. Suasana menjadi tegang. Tapi alih-alih konfrontasi, Pak Darmawan justru menyesap kopinya dan mengangguk apresiatif. Kopi yang sangat baik. Aku suka karakternya kuat, tapi tidak pahit, dengan sentuhan manis yang halus. Resep lama, jawab Anton singkat. Dari pedagang kopi pertama di pasar ini, tahun 1957, Pak Darmawan menatap sekeliling, memperhatikan Pak Harto, Mainah, Dewi, dan Joko yang mencuri-curi pandang ke arahnya. Kalian pasti tim inti di balik gerakan penyelamatan pasar ini, katanya tiba-tiba. Aku melihat wajah kalian di berita. Keempatnya terkejut. Tapi kemudian Pak Harto maju selangkah. Benar, Pak. Kami hanya berusaha mempertahankan rumah kami. Rumah, Pak Darmawan mengangkat alis. Ya, rumah, tegas Mainah. Tempat di mana kami menghabiskan sebagian besar hidup, tempat anak-anak kami tumbuh, tempat kami membangun kehidupan. Menarik, gumam Pak Darmawan. Biasanya orang menyebut pasar sebagai tempat mencari nafkah, bukan rumah. Karena bagi kami, pasar ini lebih dari sekadar tempat berdagang. Dewi angkat bicara. Ini adalah komunitas, keluarga, dan warisan budaya. Pak Darmawan mengangguk perlahan. Aku baca artikel tentang sejarah pasar ini. Cukup mengesankan, dan itu baru sebagian kecil, Pak, tambah Joko. Masih banyak cerita yang belum terungkap. Percakapan berlanjut selama hampir 2 jam. Kelima, sekawan menceritakan pengalaman mereka di pasar, sejarah yang mereka kumpulkan, dan visi mereka untuk masa depan pasar. Pak Darmawan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan genuinnya. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Tanya Pak Darmawan akhirnya. Bukan hanya menolak mall, tapi apa yang kalian inginkan untuk pasar ini? Kami ingin pasar ini tetap ada, tentu saja, kata Pak Harto. Tapi, kami juga tahu bahwa perubahan itu perlu. Kami tidak menolak modernisasi, tambah Anton. Yang kami tolak adalah penggusuran dan penghancuran nilai sejarah dan komunitas. Bagaimana jika ada cara untuk memiliki keduanya? Tanya Pak Darmawan. Mall modern yang tetap mempertahankan esensi dan sejarah pasar Kenanga? Kelimanya terdiam, saling berpandangan. Maksud Bapak? Tanya Dewi penasaran. Aku punya ide, kata Pak Darmawan, menyesap kopinya yang terakhir. Tapi aku perlu waktu untuk mematangkannya. Bisakah kita bertemu lagi? Katakanlah, minggu depan. Minggu berikutnya, Pak Darmawan kembali ke pasar Kenanga. Kali ini membawa seorang arsitek muda. Ia mengundang kelima sekawan plus beberapa pedagang senior ke sebuah pertemuan di aula pasar. Di sana, ia mempresentasikan konsep baru. Sebuah bangunan, Pazah Modern Kenanga yang menggabungkan elemen pasar tradisional dengan fasilitas modern. Lantai dasar dan satu akan tetap menjadi pasar tradisional dengan desain yang terinspirasi dari arsitektur asli pasar Kenanga. Jelasnya sambil menunjukkan gambar desain. Pedagang lama akan mendapat prioritas untuk tempat di sana dengan biaya sewa yang subsidi. Lantai 2 hingga 4 akan menjadi area retail modern dan lantai 5 akan menjadi museum yang mendokumentasikan sejarah pasar dan daerah sekitarnya. Para pedagang tertegun. Ini jauh berbeda dari rencana awal yang akan menghapus pasar tradisional sepenuhnya. Kenapa Bapak mengubah rencana? Tanya Pak Harto, masih tidak percaya. Pak Darmawan tersenyum. Katakanlah,
Kalian mengingatkanku pada sesuatu yang hampir kulupakan. Dulu, kakekku adalah pedagang di pasar tradisional sebelum memulai bisnis konstruksi kecil-kecilan yang akhirnya berkembang menjadi Darmawan Group. Ia selalu mengatakan bahwa kesuksesannya berawal dari pasar. Dari orang-orang sederhana yang mempercayainya. Ia menghela napas. Dan juga, aku teringat bahwa pembangunan bukanlah tentang menghancurkan masa lalu, tapi tentang menghormatinya sambil membangun masa depan. Tentu saja, tidak semua pihak langsung setuju. Ada negosiasi panjang tentang detail dari biaya sewa, lokasi kios, hingga desain arsitektur. Tapi setidaknya, pintu dialog telah terbuka. Yang tadinya tampak seperti pertempuran tanpa harapan kini, berubah menjadi kolaborasi yang menjanjikan. 3 bulan kemudian, alih-alih penggusuran, yang terjadi adalah upacara peletakan batu pertama Pasar Modern Kenanga. Kelima sekawan berdiri di barisan depan, menyaksikan dengan haru saat Pak Darmawan dan wali kota secara simbolis memulai pembangunan. Ini hasil perjuangan kalian, bisik Pak Darmawan kepada mereka. Tanpa kegigihan kalian, aku tidak akan pernah melihat nilai sesungguhnya dari tempat ini. Proses pembangunan memakan waktu 1 tahun. Selama itu, para pedagang direlokasi sementara ke pasar darurat yang dibangun tak jauh dari lokasi. Tidak mudah beradaptasi, tapi mereka bertahan dengan semangat bahwa ini hanyalah masa transisi. Pagi itu, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan pembukaan Pasar Modern Kenanga. Bangunan 4 lantai dengan fasad yang menggabungkan elemen tradisional dan modern itu berdiri megah. Di depannya, spanduk besar bertuliskan Grand Opening. Pasar Modern Kenanga menjaga tradisi. Merangkul modernitas berkibar tertiup angin. Pak Harto berdiri di depan kiosnya yang baru. Lebih bersih, lebih terang, tapi tetap memiliki nuansa tradisional berkat desain yang terinspirasi dari pasar lama. Di sebelahnya, foto besar istrinya, Ibu Sumi, terpasang dengan bingkai kayu. Kita berhasil, Sumi, bisiknya. Pasar kita masih ada, hanya dalam bentuk yang berbeda. Tak jauh dari situ, Mak Inah sibuk menata kue-kue tradisionalnya dengan bantuan kelima anaknya. Kiosnya kini dilengkapi dengan etalase kaca dan sistem pendingin, membuat kue-kuenya bisa bertahan lebih lama dan terlihat lebih menggoda. Ibu, lihat, ada banyak orang datang, seru Salma, menunjuk ke arah pintu masuk yang dipenuhi pengunjung. Anton membuka kedai kopinya yang kini lebih luas dan dilengkapi dengan area duduk yang nyaman. Ia mempertahankan resep kopi tradisional, tapi kini juga menawarkan berbagai varian modern yang diminati anak muda. Dari bankir menjadi barista, dan sekarang pemilik kafe, gumamnya sambil menyalakan mesin kopi. Hidup memang penuh kejutan. Dewi, yang telah menyelesaikan kuliahnya, kini memiliki galeri kecil di lantai 2 pasar. Di sana, ia memajang lukisan-lukisannya tentang pasar dan menawarkan kelas seni untuk anak-anak dari keluarga pedagang. Siapa? Sangka, katanya pada Anton yang datang membawa 2 cangkir kopi. Dulu aku berjualan kue di sini hanya untuk bertahan hidup. Sekarang, aku punya galeri sendiri dan buku yang akan terbit bulan depan, tambah Anton, menunjuk manuskrip berjudul Mentari Pelangi Pasar Tua yang tergeletak di meja. Kisah perjuangan kita akan dibaca banyak orang. Joko, dengan bantuan Pak Darmawan, kini mengelola koperasi pedagang yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari pinjaman modal hingga pelatihan kewirausahaan. Ia juga melanjutkan pendidikannya di jurusan ekonomi, mengambil kelas malam sambil tetap bekerja di pasar. Dari kuli angkut menjadi manajer koperasi. Candanya pada Pak Harto. Terima kasih Pak. Untuk kesempatan pertama dulu, Pasar Modern Kenanga menjadi model baru pembangunan kota yang menghormati sejarah dan komunitas. Banyak pihak yang datang untuk belajar, termasuk delegasi dari kota-kota lain yang menghadapi isu serupa. Media meliput cerita sukses ini, dan kelima sekawan sering diundang untuk berbagi pengalaman di berbagai forum. Tentu saja, tidak semua berjalan sempurna. Ada beberapa pedagang yang memilih untuk tidak kembali, merasa bahwa pasar baru terlalu modern bagi mereka. Ada juga tantangan dalam beradaptasi dengan sistem baru dan persaingan dengan toko-toko modern. Di lantai atas, tapi sebagian besar pedagang lama berhasil bertahan dan bahkan berkembang. Suatu sore, kelima sekawan duduk di kedai kopi Anton, merayakan 1 tahun pembukaan Pasar Modern Kenanga. Di depan mereka, album foto tebal yang berisi dokumentasi perjuangan mereka terbuka. Lihat ini,
Mainah menunjuk foto mereka yang sedang membuat spanduk penolakan. Siapa sangka kita akan berakhir seperti ini? Yang paling mengejutkan bagiku adalah perubahan sikap Pak Darmawan, kata Dewi. Dari musuh menjadi sekutu terbaik kita. Dia hanya perlu diingatkan tentang nilai-nilai yang hampir dilupakannya. Anton tersenyum. Terkadang kita semua perlu diingatkan. Yang jelas, perjuangan kita tidak sia-sia, kata Pak Harto. Pasar ini mungkin berubah bentuk, tapi jiwanya tetap sama. Komunitasnya tetap ada, ceritanya tetap berlanjut, dan kita mendapatkan keluarga baru dalam prosesnya, tambah Joko, menatap keempat sahabatnya dengan penuh kasih sayang. Di luar, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat merah, oranye, dan ungu, persis seperti pelangi yang menjadi inspirasi judul buku Dewi. Sebuah mentari baru telah terbit di pasar tua, membawa kehangatan dan harapan dalam balutan modern yang tetap menghormati tradisi. Dari atas lantai 5, di Museum Pasar Kenanga, pengunjung bisa melihat pemandangan kota yang berkembang pesat. Di antara gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan ramai, pasar modern Kenanga berdiri sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan sejarah, bahwa modernitas dan tradisi bisa berjalan berdampingan dalam harmoni. Dan di salah satu sudut museum, terpampang foto besar 5 sekawan Pak Harto, Mainah, Anton, Dewi, dan Joko, dengan latar belakang pasar Kenanga yang lama. Di bawahnya, tertulis kutipan yang menjadi inti dari perjuangan mereka. Sebuah pasar bukan sekadar tempat transaksi, tapi tempat di mana cerita hidup bertukar, di mana komunitas terbentuk, dan di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam harmoni indah yang disebut kehidupan. Mentari baru telah terbit di pasar tua, membawa pelangi warna-warni yang menerangi kehidupan banyak orang. Dan kelima sekawan, dengan latar belakang yang berbeda, namun dipersatukan oleh perjuangan yang sama. Menemukan bahwa kadang-kadang rumah bukanlah sebuah tempat, melainkan orang-orang yang berbagi cerita dan mimpi yang sama. Tamat.